saya nggak puasa, lu kenapa saya nggak kuat, atau nanti aja deh, saya malas, itu udah kafir. Tapi hukumnya apa? Disuruh untuk taubat. Nanti dia wajib untuk qadha, mengganti daripada puasa. Jadi makanya ada beberapa tadi yang kita sudah sampaikan, mungkin ada mungkin bahwa tidak semua kita itu keluar dari rumah melakukan perjalanan lalu kita dikatakan musafir dan bisa untuk meninggalkan shaum Ramadan, tidak. Tapi harus syaratnya lah, sebelum keluar rumah itu harus sebelum masuknya waktu fajar. Keluar jam 3 malam, kalau berjalan boleh Anda berpuasa. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mau pergi, misalnya saya mau ke Saudi. Aku mau ke Saudi. Nah, melakukan perjalanan berapa hari kau di Saudi? Oh, saya di Saudi 7 hari. 1 minggu. Dikatakan musafir enggak? Dia dikatakan musafir perjalanan. Begitu nyampe di Saudi, selesai, kau bukan musafir. Nah, misalnya nih, dia melakukan perjalanan pesawat jam 2 malam dari Indonesia. Terbang. Begitu sudah jam-jam jam tujuan, misalnya jam matahari sudah terbit, dia boleh untuk tidak puasa, ya enggak? Ya, dia boleh untuk tidak puasa. Tapi dia memilih untuk menahan. Tidak, saya tetap puasa. Tetap saya puasa. Begitu nyampe di Saudi, tetap dia tidak buka puasa. Nyampe kakinya, terus tiba-tiba dia harus, saya mau buka puasa. Boleh enggak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak musafir. Dia sudah tidak musafir. Soalnya dia sudah sampai di tempat yang dia niat akan tinggal di situ lebih dari 3 hari 3 malam. Baik. Makanya kalau kita melakukan perjalanan, tidak usah diniatkan. Kalau mau mudah ya. Biasanya orang seperti itu. Berapa hari? Wallahu a'lam, enggak tahu. Enggak. Karena kalau sudah niat, saya seminggu di sini, udah kau bukan musafir. Saya belum tahu berapa hari, kemungkinan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun. Maka ketika itu apa? Kau mantap dikatakan musafir. Maka kau dapat keringanan. Tapi bukan untuk cuma diambil ringannya. Ya, akhirnya kita meremehkan agama. Baik. Sampai kapan tuh? Kalau dia nggak jelas, saya nggak jelas. Saya masih menunggu kapal, nggak tahu kapan dia datang kapan, atau pesawatnya gimana, saya nggak tahu. Itu diperbolehkan sampai 18 hari. Nah, sampai 18 hari. Lebih dari 18 hari, nggak bisa. Nggak jelas. Baik. Begitu juga, jadi hukum Islam ini yang 5, kalau kita tidak percaya, kita mengatakan, oh itu tidak wajib, maka hukumnya kita langsung dikatakan kafir secara ijma'. Baik. Kalau seandainya dia meninggalkan hukum Islam ini bukan karena kafir, bukan karena tidak percaya, tapi karena malas, maka ada tafsirnya. Tafsirnya apa? Ulama bilang la yakfur, dia tidak kafir. Nah, akan tetapi dia apa? Keislamannya kurang. Kalau dia mati, tetap wajib disolati, wajib dimandikan, dan wajib dikuburkan dengan orang-orang kalangan muslimin. Nah, baik. Tapi ada lagi yang mengatakan apa? Kalau dia sampai meremehkan, malasnya sampai mengarah ke meremehkan, akhirnya terbiasa dengan itu, maka itu orang yang meninggalkan daripada puasa karena sebab juhud, tidak wajib. Sama, katakan juga dia apa? Kafir. Bukan cuma puasa, tapi rukun Islam yang 5. Kalau seandainya ada orang yang sampai kafir, tidak wajib. Itu imam yang disuruh untuk mengajak dia istiqamah.
Begitu juga kalau nggak boleh orang sembarangan, karena nanti dampaknya apa? Kalau tetap dia bilang tidak wajib, tidak wajib, maka kalau secara hukum Islam dia bisa untuk di apa? Enggak ya, digisas, dikawat dan kisas. Kalau kisas ini umum, kalau kisas tangan balas tangan, ya. Kalau kisas ini berkaitan dengan nyawa dan selain nyawa. Tapi kalau kawat dia berkaitan murni dengan. Toib. Kapan sih puasa tuh? Nah, puasa itu artinya adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan. Membatalkan puasa ini bukan cuma makan dan minum, tapi ada juga yang membatalkan sahnya puasa itu, atau bahkan mengurangi daripada pahala puasa itu, karena adalah mendengar bicara kasar, bicara kotor. Itu bahkan bisa juga membatalkan daripada puasa. Mulai dari apa? Tulu'il fajar. Fajar yang dimaksud adalah fajar shadiq. Ya, mulai dari terbitnya fajar. Nah, cuman Rasulullah namanya waktu imsak sebelum fajar shadiq. Berapa sih lamanya? Ibn Abbas mengatakan berapa menit? Ibn Abbas mengatakan membaca ayat Al-Quran 70 ayat. Kadarnya adalah membaca 70 ayat Al-Quranul Karim. Dibaca ayat Al-Quran 70 ayat, bacaan yang tidak cepat juga tidak lambat, sedang-sedang. Membacanya dengan tajwid. Nah, mungkin kalau sekarang kita perkirakan berapa? 10 menit ya. Diperkirakan sama apa? Pemerintah 10 menit ya. Nah, waktu 10 menit itu kalau kita masih makan sah apa enggak? Sah. Sih boleh. Nah, cuman waktu kita berhati-hati di situ. Karena waktu fajar ini nggak bisa di apa? Nggak bisa langsung seperti ini langsung dapat, nggak bisa. Makanya niat harus bertepatan dengan amal. Ya enggak? Kita mau sholat, usolli fardhu sholat zuhur misalnya, harus bertepatan niat dengan pekerjaan zuhur itu. Itu namanya niat, harus bertepatan. Nggak bertepatan, itu bukan niat. Fajar, Ramadan, bisa bertepatan nggak antara niat dengan munculnya fajar? Bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karenanya, kita hakikatnya di dalam bulan Ramadan itu bukan niat, namanya apa? Azam. Itu namanya azam, bukan niat. Kalau niat harus bertepatan. Kalau tidak bertepatan, itu namanya azam. Makanya kita diperbolehkan dari maghrib, dari malam habis sholat tarawih isya. Bahkan Al-Imam Malik mengatakan apa? Diperbolehkan semenjak awal Ramadan untuk niat dalam 30 hari. Kenapa? Karena Imam Malik bilang puasa Ramadan itu adalah hari ibarat yang terulang-ulang, dan itu adalah satu pekerjaan, yaitu puasa Ramadan, satu pekerjaan. Tapi menurut Imam Syafi'i bukan. Pekerjaannya berbeda. Dalam Ramadan ada 30 hari. Berarti kita disuruh untuk niat sebanyak juga 30 hari. Sebagaimana hari itu juga berbeda. Ya, makanya namanya itu adalah azam. Azam juga berlaku di mana? Bagi mereka yang masih menunda waktu sholat. Sholat zuhur setengah 12, wajib kita langsung melaksanakan. Kalau kita tunda, sholatnya nanti jam 1, dosa ketika tidak ada azam. Apa itu azam? Allah, saya nanti deh sholat jam 1. Nah, kalau misalnya kita nggak dengar azan, tahu-tahu, udah jam 12, sudah zuhur, wajib kau langsung sholat. Tapi kalau kau nggak sholat, kau azam, ntar deh saya sholat jam 1. Boleh. Kau berdosa? Enggak. Kenapa? Karena kewajiban kau melaksanakan itu sudah diambil alih oleh azammu itu. Begitu jam 1, ntar lagi deh saya sholat setengah 2. Boleh. Itu juga masih boleh. Kenapa? Karena azam ini diperbolehkan untuk banyak. Dari setengah 2, azam lagi jam 2, azam lagi jam 2 lewat, azam lagi setengah 3. Nah, jadi apalagi ibu-ibu misalnya, kalau waktu sholat dia masih repot, masih sibuk dan lain-lain, jangan lupa azam. Kita nggak azam,
Kenapa? Ada perintah. Nah, la ilaha illallah. Nah, sekarang hukum puasa. Ini wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya apa? Ada kalanya wajib. Wajib itu wajib. Ada salah di situ. Sudah kita tahu. Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Nazar hukumnya wajib. Ya. Kalau misalnya kita contoh hewan kurban boleh dimakan bagi yang menyembelih hewan, boleh nggak? Kalau dia menyembelih niat sunnah, boleh dia makan. Berapa? Sepertiga. Tapi kalau seandainya dia nazar, ya Rabb, ini nggak boleh dimakan. Dia makan haram. Mau apa yang itu yang ini nggak boleh. Seandainya dia bilang ini sebelum itu mati, tapi kalau dia bilang ya Rabb, saya mau nazar tahun ini, saya mau nyembelih, akhirnya dia beli kambing, mati, wajib. Karena kalau dia pakai syarat yang ini, mati, gugur. Taib, itu nazar ya. Kata Rasulullah apa? Rasulullah bilang orang pelit adalah yang suka nazar. Dan nazar itu, kata Nabi juga bah, nazar itu keluar dari mulutnya orang pelit. Nah, nazar yang tapi nggak semua nazar sih, kalau kita perhatikan ya, nggak semua nazar. Tapi kebanyakan nazar itu apa? Itu dari orang pelit. Pahalanya gimana? Kata ulama, sangat-sangat berkurang. Karena biasanya orang gini, mau ujian, tes. Ya Allah, kalau saya lulus, nanti saya akan nazar ngasih ini, ngasih ini. Ada orang sakit, misalnya dia sakit, Allah, kalau nanti saya begini, saya dia apa? Dia mengangkat ketaatannya, ibadahnya dan balasan. Ya Allah, kasih dulu saya ini, baru saya mau begitu. Nah, itu adalah orang pelit. Dia tidak akan melakukan suatu ibadah cuma-cuma. Harus ada